Namamu layak ditinggikan, dibesarkan Tuhan. Kau Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa. Yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita sepanjang hari ini. Kami menerima semua berkat-Mu. Kami menerima kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Sebentar ketika kami mendengar firman-Mu, aku berdoa Tuhan, biarlah ada tanah hati yang baik di tempat ini, yang siap menerima kebenaran firman-Mu. Dan setiap firman yang ditaburkan di tanah hati yang baik, itu boleh tertanam dan bertumbuh dan berbuah yang lebat, yang manis. Terima kasih Bapa. Untuk semua, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya, Tuhan baik. Shalom semua, puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa? Wah, saya luar biasa sekali hari ini. Soalnya saya pakai pink. Orang bilang kalau pakai pink, hari kasih sayang. Setiap hari buat saya hari kasih sayang. Termasuk hari ini. Amin. Saudara boleh kasih senyum kiri kanan. Ya, buka maskernya dikit, kasih senyum paling manis. Dan sampaikan berkat ya. Oke, 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita semua tentang blessing versus miracles. Ya, tentang berkat dan mujizat ya. Nah, kita tahu berkat adalah yang terbaik, mujizat itu bukan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Mujizat bukan yang terbaik dari Tuhan. Kenapa? Karena syarat ada mujizat harus ada krisis. Ya, ketika ada krisis, ada mujizat. Nah, berkat itu dia tidak perlu ada krisis. Amin. Ya. Jadi kalau kita mengalami mujizat kepada mujizat, hidup kita dari satu mujizat ke mujizat yang lain, artinya hidup kita dari satu krisis kepada krisis yang lain. Capek hidup begitu. Alangkah baiknya kita hidup di dalam berkat Tuhan. Ya, maksudnya kita mau bikin apa? Bisa. Kita mau kemana? Oke. Ya, kita mau keluarin uang? Ada. Amin. Ya, kita tidak perlu minta mujizat. Ya. Oke, kita tahu juga mujizat, berkat dan mujizat itu sama sekali berbeda. Keduanya tidak sama ya. Mereka berlawanan dalam banyak hal. Saya terus terang, saya bilang saya tidak menentang mujizat. Saya suka kalau saudara mendapatkan mujizat. Tetapi sekali lagi mujizat bukan yang terbaik dari Tuhan ya. Ini berkat dan mujizat ya. Ini sama sekali berbeda. Keduanya tidak sama ya. Dan ada perbedaan yang mencolok antara berkat dan mujizat ya. Mujizat itu adalah pengganti atau penangguhan hukum alam. Hukum natural ya. Sedangkan berkat itu bekerja di alam natural dan di alam spiritual. Dua-duanya bekerja bersama-sama. Enak sekali. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan yang terbaik dari Tuhan untuk anak-anaknya adalah hidup di dalam berkat. Amin. Ulangan 28 ayat 8 berkata, Ulangan 28 ayat 8, mana ya sebentar. Ya, ini dia. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Perhatikan di sini bahasa Inggrisnya bilang, in your storehouse and in all to which you set your hands. Ya, amin. Jadi apapun yang ada di dalam lumbungmu, Tuhan berkati. Berarti kalau lumbung ini kalau kita bawa ke dunia yang sekarang, ini berarti kita harus punya sesuatu yang storehouse, kayak tempat penyimpanan. Sesuatu yang saudara simpan. Ya. Entah itu nanti dalam bentuk investasi, dalam bentuk tabungan, dalam bentuk apapun, saudara harus punya. Karena kalau enggak, Tuhan tidak akan memberkati. Karena Tuhan bilang di sini, dia memerintahkan berkat ke atasmu di dalam apa? Lumbung. Di dalam investasimu.
Kalau investasi kita enggak ada, 0 dikali 100 berapa? Ya 0. Ya. Dan di dalam segala usahamu, artinya di dalam segala apa yang kita kerjakan. Kalau ada sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan memberkati. Amin. Kalau tidak ada yang kita kerjakan, ya tidak ada yang bisa diberkati. Oke. Ya, jadi ini penting banget kita bisa bedakan ini. Dan tadi ada perbedaan ya, yang paling mencoloknya mana tadi? Oke. Ini perbedaan antara mujizat dan berkat. Ini saya mau tarik ulang saudara untuk menyadari hal ini ya. Saya pikir kebenaran ini harus beberapa kali disampaikan supaya kita bisa tangkap ya. Perbedaan antara mujizat dan berkat. Pertama, mujizat tidak akan pernah berkelimpahan. Amin. Ya. Sedangkan berkat selalu berkelimpahan. Mujizat hanya sementara. Tetapi berkat selama-lamanya. Yang ketiga, mujizat itu selalu mengalami krisis dulu baru ada mujizat. Tapi berkat mencegah krisis. Amin. Saudara mau yang mana? Saudara mau masuk dalam krisis dulu baru ada mujizat? Atau saudara sudah bisa antisipasi, terus kemudian bisa dicegah krisis itu? Amin. Haleluya. Nah, jadi ini perlu saudara pahami, kita semua benar-benar pahami di sini. Ya kita enggak apa-apa mau nyanyi mujizatmu masih ada atau apa terserah. Tetapi saya lebih suka saya hidup di dalam berkat. Amin. Ya, saudara mau krisis dapat mujizat atau saudara tidak perlu ada krisis. Saudara hidup di dalam segala kelimpahannya. Amin. Ya, tentu saja kita mau yang bagian berkatnya. Amin. Oke. Nah, sekali lagi saya mau ingetin, berkat bukanlah benda-benda. Amin. Berkat bukan benda-benda. Berkat bukan uang, bukan mobil, bukan rumah, bukan. Itu adalah hasilnya. Ya. Jadi berkat itu apa? Ya. Oh, sudah ada yang tahu ya. Ya. Jadi berkat bukan uang, bukan mobil. Uang tidak sama dengan berkat. Tapi seringkali anak-anak Tuhan bilang begini, wah saya dapat berkat. Artinya mungkin dia dapat bonus, atau dia dapat hasil penjualan apa yang luar biasa. Terus, waduh aku dapat berkat nih. Saudara tahu, itu hasilnya. Ya, amin. Ya, uang tidak sama dengan berkat, mobil tidak sama dengan berkat, ya rumah tidak sama dengan berkat. Oke, itu adalah hasil, sekali lagi hasil. Benda-benda ini dia bisa usang, bisa tua, betul? Ya, bisa habis, bisa hilang. Dan kalau rusak, hilang, habis dan lain sebagainya, terus saudara akan merasa saya nggak diberkati. No. Ya. Kalau saudara kehilangan sesuatu, misalnya uang saudara-saudara hilang, saudara hanya perlu hikmat sebenarnya. Amin. Saudara sudah diberkati dengan hikmat oleh Tuhan. Hikmatnya yang tidak bekerja. Ya, atau salah investasi, salah. Ya, macam-macam lah ya. Banyak sekali kita dalam kehidupan saya pribadi juga saya banyak melakukan banyak kesalahan. Dan saya belajar dalam hal itu. Untuk lebih baik sih sebenarnya kita betul-betul mendengar Tuhan. Mendengar suara Roh Kudus ya. Ini orang mau pinjam uang. Boleh kasih pinjam enggak Tuhan? Lebih baik kita bantu. Tolong saja. Daripada kita kasih pinjam kemudian nanti hubungannya jadi rusak. Betul? Ya lebih baik kita bantu. Oke, jadi berkat bukanlah benda-benda ya. Kita sudah paham ini dia ya. Jadi kalau saudara sampai kehilangan benda-benda, saudara jangan merasa bahwa saudara tidak diberkati. Saudara sudah diberkati. Amin. Tidak peduli benda-benda itu dia ya. Itu akan menyusul, akan mengikuti kita ya. Nah, kita tahu berkat adalah apa? Berkat adalah perkenanan Tuhan yang diperkatakan, yang diucapkan. Blessing is the spoken favor of God. Ya, ada perkenanan Tuhan yang diucapkan. Ada kebaikan Tuhan yang diperkatakan. Harus lewat perkataan. Makanya ini judul hari ini adalah voice activation. Diaktifasi oleh suara. Ya. Nah, di sini di dalam Kejadian 1 ayat 20 sampai 22 saya tidak taruh semua, tetapi kalau saudara baca di ayat ke-22-nya saja
Ya di sini firman Tuhan berkata begini, lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Jadi setelah Allah memberkati itu ada firman, ada kata-kata yang keluar. Ada perkataan yang keluar. Perkataannya apa? Berkembang biaklah, bertambah banyak, penuhilah air. Penuhilah apa? Air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Ketika diperkatakan, Tuhan memperkatakan itu sesuatu yang baik, berkembang biak, bermultiplikasi, bereproduksi, bertambah banyak. Amin. Semuanya itu sesuatu yang baik. Jadi berkat itu sesuatu yang diperkatakan. Lihat di sini Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Jadi ketika dia memberkati, dia mengatakannya, dia memperkatakan. Ya. Ini dahsyat saudara ya. Jadi berkat itu adalah perkenanan kebaikan Tuhan, semua yang the best dari Tuhan itu sudah diucapkan. Buat siapa? Buat kita semua. Amin. Ya. Nah, pertama-tama kita harus percaya bahwa kita ini sudah diberkati. Ya. Dalam rangka ini berkat ini dia termanifestasi, terwujud. Kan kita mau yang terwujud. Betul? Atau saudara nggak mau yang terwujud? Saya suka yang terwujud. Yang berwujud nyata saya suka. Ya, saya dapat istri yang cantik, saya suka yang wajahnya cantik. Berwujud nyata gitu loh. Malu dia. Terus sipu-sipu. Padahal dulu paling suka kalau dipuji-puji. Ya, jadi pertama-tama kita harus percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, amin. Ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara itu dia diberkati. Amin. Haleluya. Nah, kita ini diberkati karena apa? Karena ada perjanjian kita dengan Tuhan. Bukan karena performance kita. Bukan karena perbuatan kita. Ya, saya mau ajak saudara untuk ingat waktu itu Abraham sudah diberkati Tuhan. Abraham melakukan kesalahan fatal. Dia ngapain? Dia jual istrinya. Sorry, bukan jual. Dia nggak ngakuin istrinya. Dia bilang saudaranya hampir-hampir diambil orang istrinya. Tapi orang yang mau ngambil malah yang Tuhan marah, Tuhan koreksi. Alih-alih dia, tapi bukan dia yang diomelin Tuhan. Sampai-sampai si raja siapa? Abimelek ya. Bilang, kok aku yang disalahin? Hampir-hampir aku kena kutuk. Karena Tuhan bilang apa? Aku memberkati engkau. Dan orang yang mengutuk engkau juga terkutuk. Ya. Jadi Abraham ada di dalam satu perjanjian. Nah kita anak-anak Tuhan ada dalam satu perjanjian dengan Tuhan. Amin. Jadi kita diberkati karena ada apa? Perjanjian antara Tuhan dengan kita. Nah saudara, saya suka bikin perjanjian. Kita biasa bikin perjanjian ya. Di sini ada lawyer-lawyer kita luar biasa. Mereka tahu kalau bikin perjanjian biasanya apa? Dua belah pihak harus saling menguntungkan. Saya mau kasih tahu perjanjian kita dengan Tuhan 100% keuntungannya untuk siapa? Untuk kita. Amin. Semua perjanjian Tuhan dengan kita semua untuk kebaikan kita. Amin. Ya. Cuma ada syaratnya aja. Satu kondisi ya. Jadi Tuhan, ini sekali lagi Tuhan berurusan dengan kita berdasarkan perjanjiannya, bukan berdasarkan kinerja kita. Nah, kita perlu menerima agar supaya berkat-berkat itu termanifestasi, itu tidak akan secara otomatis termanifestasi. Perlu kerjasama dengan kita. Walaupun itu semua keuntungannya untuk kita, kita perlu bekerja sama. Bekerja samanya dengan apa? Ini ada satu ayat, Ulangan 28 ya 1 dan 2. Ya. Dikatakan di sini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang hanya kita perlu lakukan apa? Mendengar. Mendengar. Kenapa saudara salah investasi? Karena saudara nggak mendengar.
Betul? Kenapa saudara bisa sakit? Saudara tidak mendengar. Ya. Kalau saja kita mau mendengar suara Tuhan, ikut segala apa firman-Nya. Itu aja cuman yang perlu kita lakukan. Tapi sedemikian gampang dibuat oleh Tuhan, kita manusia membuatnya sedemikian susah untuk dilakukan. Padahal nggak susah. Amin. Ya. Jika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, maka berkat. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, titik 2, apa di sini? Diberkatilah, 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 diberkatilah. Amin. Saudara baca ayat Ulangan 28 ayat 2, ayat 3, 4 dan seterusnya itu. Berikutnya adalah kata-kata apa? Diberkatilah, diberkatilah. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah semua berkat. Ya, kerjasamanya hanya dengan cara apa? Mendengar. Gampang banget. Tapi seringkali sulit dilakukan ya. Tapi gampang, mudah. Amin. Kalau kita bisa bilang mudah, gampang, kita bisa dengan mudah dan gampang melakukannya. Amin. Kalau kita bilang sulit, susah, nanti yang jadi apa? Sulit dan susah. Ya. Nah, saya ingin sekali melihat berkat ini termanifestasi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan saya pribadi, ya. Tapi ada berapa banyak orang yang merasa sangat tidak diberkati, seakan-akan hidupnya jauh, berjuta-juta kilometer dari berkat itu. Kadang-kadang ya, kalau kita sudah menghadapi satu masalah, kita merasa bahwa hidup kita tidak diberkati oleh Tuhan. Padahal berkat itu selalu ada dan sudah tersedia. Amin. Tuhan telah melakukan buat kita. Nah, kabar baiknya saudara, Bapak Ibu, Tuhan sudah memberkati, sudah melakukannya bukan cuma buat saya. Buat siapa? Buat semua orang. Buat semua orang, amin. Buat semua kita, amin. Dia telah melakukan semuanya ini buat kita. Di dalam Efesus 1 ayat 3 berkata bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang di dalam Kristus ya, telah mengaruniakan kepada kita sedikit berkat rohani dalam surga. Oh salah, ternyata saudara gak ngantuk, amin. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Saudara, ayat ini dari 10 tahun, dari tahun berapa? 2010, saya terima ayat ini waktu saya dulu sekolah di salah satu sekolah Alkitab. Saya terima ayat ini, saya pikir sampai sekarang. Sampai sekarang saya suka mendengung-dengungkan ini dia. Saya suka ngomong kepada banyak orang. Saya suka ngomong kepada diri saya sendiri. Saya bisa teriak di kamar mandi, lagi nyetir mobil. Terpujilah Tuhan Allah dan Bapa kita yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada Dolphy. Saya sebut nama saya. Ya, saudara bisa sebut nama saudara. Yang mengaruniakan kepada Dolphy semua berkat rohani dalam surga. Seakan-akan surga kosong. Surga gak pernah kosong, amin. Tapi semua berkat dalam kerajaan surga sudah dikasih. Amin. Nah, kalau Anda tidak melihatnya terwujud, bukan Tuhan yang belum memberi. Amin. Andalah yang belum menerimanya. Ya. Kalau itu belum terwujud, belum termanifestasi, bukan Tuhan. Tuhan sudah memberi. Ayat ini jelas sekali bilang, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita yang dalam Kristus telah mengaruniakan, sudah mengaruniakan kepada saya dan saudara semua berkat ya dalam surga. Jadi kalau belum terwujud, belum termanifestasi, bukan Tuhan yang belum memberi, tetapi kitalah yang belum menerima. Nah, kenapa kita belum menerima? Ini mungkin karena kita kurang pengetahuan. Ya, saya nggak mau pakai kata bodoh sih di sini, tapi saya udah bilang bodoh ya. Ignorant, ya guru saya Pak Andrew Baumek selalu bilang ignorant, you are ignore. Kamu apa istilahnya? Masa bodoh, nggak peduli, nggak mau tahu, nggak pengen tahu, nggak mau cari tahu.
Ya karena kita tidak mau tahu, kita tidak mau cari tahu, kita kurang pengetahuan. Firman Tuhan di dalam Hosea berkata, umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Tidak mengenal Tuhan, tidak mau cari tahu Tuhan, tidak mau mengenal Tuhan, yang ada binasa. Amin. Ya. Jadi kenapa tidak termanifestasi, kenapa tidak terwujud padahal Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah menyediakan. Karena kitanya kurang pengetahuan. Nah di dalam 2 Petrus, ya 2 Petrus ayat 1 dan 3 berkata begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, karena kuasa ilahinya telah memberikan kepada kita segala sesuatu. Boleh katakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang apa? Yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh apa? Pengenalan kita akan Dia. Kembali lagi kita harus mengenal Tuhan kita. Ya. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Jadi Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah memberikan semuanya. Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang berguna. Untuk apa? Untuk kita hidup. Dan hidup yang saleh. Ya. Jadi hidup kita seharusnya penuh dengan sukacita, hidup kita selalu ada damai sejahtera, hidup kita seharusnya makmur. Amin. Tidak terpengaruh oleh yang di luar. Tapi yang di dalam yang mempengaruhi keluar. Amin. Jadi kalau orang luar bilang resesi dan lain sebagainya, no problem. Saya nggak masalah dengan resesi. Ada teman saya kemarin bilang, anak Tuhan, orang dunia bilang resesi, anak Tuhan resepsi. Haleluya. Ya, makan-makan terus, apalagi di TLW. Saya suka di TLW makan-makan. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak seakan-akan Tuhan tidak melakukannya, itu tidak terwujud, bukan Tuhan tidak memberikannya. Amin. Itu hanya karena ketidaktahuan kita. Ya. Ketidaktahuan kita tentang apa yang sudah Tuhan lakukan. Amin. Ya. Nah, Tuhan telah memberkati Anda, Tuhan telah memberikan Anda semua Anda butuhkan. Seharusnya hidup penuh dengan sukacita, ya. Kita selalu berkata bahwa, aduh, saya lagi sedih, saya nggak sukacita. Padahal itu hanya perasaan saudara, feeling, ya. Saudara punya jiwa kan, di dalam jiwa saudara ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, emosi saudara harus dilatih untuk melihat ke dalam rohmu. Apa yang sudah Tuhan sediakan dalam roh yang baru. Roh kita yang baru penuh sukacita, amin. Ya, roh, saudara boleh tunjuk kiri kanan, bilang rohmu di dalammu itu penuh sukacita, amin. Kalau hari ini ada orang yang bikin bete saudara, tidak peduli, itu tidak mempengaruhi sukacita saya, amin. Sukacitanya selalu ada. Nah kalau kita terus menerus menyadari hal ini, kita tidak akan punya masalah dengan orang-orang, amin. Orang-orang mau bikin bete kita, mau sakitin kita, mau ngapain kita, no problem. Hidup saya ini saya dalam Kristus, terbungkus. Artinya apa? Tersembunyi di dalam Kristus. Yang kelihatan siapa? Istri saya lihat-lihat saya, ini pewahyuan dari dia. Saya ambil sedikit. Ya, haleluya. Hidup kita terbungkus di dalam Kristus. Artinya kita di dalam. Yang kelihatan siapa? Kristus. Yang nampak Kristus. Kalau Kristus yang nampak, kitanya nggak kelihatan. Yang kelihatan Kristus. Nah Kristus seperti apa? Kristus penuh kasih. Ya ada damai sejahtera, penuh sukacita. Ya sabar. Amin. Sedikit sekali yang bilang amin pada saat bilang sabar. Ya. Yang sabar, murah hati, yang baik, yang setia, amin. Yang apa? Lemah lembut dan punya penguasaan diri. Amin. Saya selalu bilang ini buah roh, saudara baca di Galatia ya. Buah roh ini dia ada 9 buah roh, apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya bilang semua orang pasti punya kasih. Tetapi belum tentu semua orang bisa kelihatan pengendalian diri.
itu buah terakhir yang nongol biasanya. Tapi kalau buah terakhir ini sudah nongol, pengendalian diri, berarti semua yang 99 ini saudara pasti sudah punya. Amin. Ya, amin. Jadi kalau saudara punya mengendalikan diri dalam segala hal. Dalam saudara makan. Amin. Saudara punya pengendalian diri. Amin. Haleluya. Saudara tahu makanan yang sehat mana, saudara makan dan secukupnya. Amin. Saudara bisa mengendalikan diri dalam segala hal. Amin. Orang mau bikin marah saudara, puji Tuhan, Tuhan baik. Amin. Saudara bisa mengendalikan diri. Yes, jadi Anda sudah diberkati dengan segalanya. Yang harus Anda pahami, yang harus Anda ketahui bahwa hal-hal ini adalah milikmu. Amin. Ini milik kita semua. Amin. Bilang kiri kanan, ini milik kita, milik kamu ya. Amin. Ya. Yang buah roh itu milik kita. Amin. Termanifestasi, terjadi di dalam kita. Amin. Haleluya. Nah, Anda perlu mengambil, meraih, menerima semuanya ini. Ini yang perlu kita lakukan. Ya. Kadang-kadang orang pengajaran kasih karunia bilang nggak suka dengan harus yang kita lakukan. Tapi ini harus kita buat, kita harus raih, harus ambil. Bahkan kalau perlu harus kita perjuangkan. Maksudnya apa? Begini maksud saya. Seringkali itu iblis mau menggoda kita. Ya, iblis mau merusak hidup kita ya. Nah, kita perlu lawan iblis. Amin. Kita perlu lawan dia. Firman Tuhan katakan apa? Tunduklah kepada Allah, lawan iblis. Jangan terbalik. Jangan saudara tunduk kepada iblis, lawan Allah. Saudara perlu tunduk kepada Allah, artinya saudara percaya kepada firman-Nya, percaya kepada apa yang Tuhan katakan, dan kemudian saudara tendang si iblis. Amin. Saudara terima kasih Tuhan, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan aku. Hai sakit penyakit, pergi kau. Ya, kalau perlu saudara hardik. Amin. Ya. Jadi Tuhan sudah memberkati kita, bahkan setan tidak dapat menghentikannya. Amin. Ini kebenaran, ini sesuatu yang luar biasa. Saya bilang terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati saya, sudah memberkati hidup saudara. Dan tidak ada satu oknum pun, bahkan setan, iblis manapun. Kalau orang Manado bilang kalau ada setan taruh di piring, saya makan. Ada orang Manado di sini, senang ya. Kalau dulu katanya Adam dan Hawa orang Manado, ular itu langsung dimakan. Orang gak jatuh dalam dosa. Haleluya. Oke. Jadi Tuhan telah memberkati kita, setan tidak dapat menghentikannya ya. Amin. Nah, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mematahkan semangat saudara dan membuat saudara tidak percaya, ya. Membuat sehingga saudara tidak merasa bahwa saudara diberkati. No. Ya, dia akan coba-coba ambil. Dia coba-coba akan curi. Karena pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan datang memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Amin. Nah, lihat di ayat sini ya, di ayat tadi itu. Di mana tadi? Di dalam Ulangan 28 ayat 2 tadi dikatakan. Dan segala berkat ini akan datang kepada engkau. Nah, bahasa Inggrisnya ini bagus banget. All these blessings shall come upon you and overtake you. Overtake. Saudara tahu apa arti overtake? Disalib. Ya, disusul. Ya, saya nggak ngerti kenapa orang bilang disalib ya. Kalau salib itu kan begini terus diginiin gitu ya. Tapi kalau dari belakang mestinya disusul gitu ya. Ya. Tapi kadang ya kalau orang lagi nyetir, ya saya sering kali disalib, disusul orang begitu ya. Kadang kesel, betul? Kesel. Kenapa ini orang ini begini? Saya lagi enak-enak jalan, disalib langsung di depan lagi gitu. Motor-motor banyak begitu ya. Langsung, aduh ini orang kesel. Tapi kalau ini kita disusul, disalib sama berkat, saudara mau kesel? Wow, haleluya. Saudara di overtake oleh blessingnya Tuhan, amin. Yes. Jadi berkat Tuhan itu seperti gelombang tsunami itu ya, overtake you, amin. Dia akan menyusul. Saudara ketinggalan berkat itu mendahului saudara, amin. Seperti gelombang besar. Ya, di sini saya ada pasang satu gambar.
Saudara bisa bayangkan berkat Tuhan seperti ini? Wah, saudara kecil di situ, amin. Haleluya. Perkataan Tuhan, perkenanan Tuhan, perjanjian Tuhan itu seperti gelombang laut seperti ini. Ya, berbuah-buah, wow. Coba saudara tutup mata sebentar, saudara bayangkan, aduh Tuhan. Saya suka dengan kata-kata ini, overtake. His blessing will overtake you. Menyusul, mendahului, ya. Nah saudara tahu, saudara semua sudah dilahirkan baru, amin. Kalau saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara perlu terima dia. Saat ini juga betul-betul menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Dan tadi Efesus 1 ayat 3 katakan di dalam Kristus. Artinya ketika saudara menjadi anaknya, saudara sudah ada dalam Kristus, berkat ini dia. Ya, perkenanan dia, perkataan dia, kebaikan dia, menyusul, overtake. Apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Amin. Ya, benda-benda itu akan digantikan dengan benda-benda yang baru. Amin. Hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih bagus, yang lebih indah. Amin. Haleluya. Ya. Saudara tahu kita tidak dapat mengakses ke segala berkat ini kecuali malah hanya melalui Yesus. Kita tidak bisa dapat pergi kepada Bapa yang sumber segalanya tanpa melalui Yesus. Jadi kita perlu terima Yesus, perlu menjadikan dia betul-betul sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Mungkin saat ini ada orang-orang yang secara financial merasa berkekurangan. Saudara dengar baik-baik hari ini ya. Ya Tuhan memberkati setiap apapun yang dikerjakan tanganmu. Amin. Dia akan lipat gandakan semua itu. Tadi Tuhan sudah berkatakan, berkembang biaklah, berlipat ganda, be multiply. Amin. Ya. Kalau ada sekarang ini juga orang-orang yang sakit, merasa sakit. Firmannya apa? Dia bilang bilur-bilurnya sudah menyembuhkan, tinggal percaya saja. Amin. Ya. Jadi saudara jangan melihat bahwa aduh saya nggak diberkati, hidup saya kok kelihatannya berkat Tuhan tidak bekerja dalam hidup saya. Nah saya mau kasih tahu sekali lagi kita sudah diberkati, Tuhan sudah memberkati saudara. Amin. Ya. Dan dia sudah mengucapkan kebaikan ini atas kita ya. Nih Amsal 18 ayat 21 berkata begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Death and life are in the power of the tongue. Ya. And those who love it will eat its fruit. Ya. Saudara mau makan buah apa? Tergantung dengan perkataan saudara. Saudara mau mengatakan, aduh tokoku sepi ya, usahaku sepi. Saudara akan makan hasilnya sepi. Kalau saudara bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, aku tahu akan ada banyak pelanggan-pelanggan baru. Puji Tuhan, itu yang akan terjadi, amin. Akan ada klien-klien yang baru, amin. Itu terjadi, amin. Seringkali kita perlu merubah. Ya. Nah ini kita perlu training. Nanti sebentar kita akan coba ya. Di akhir sesi, di akhir ini kita akan coba sama-sama ya. Oke, belum. Ya sabar saudara ya. Sabar, jangan. Wah saya sudah mau berapi-api, sudah mau ngomong sesuatu nih. Ya, saya cuma bilang kadang-kadang orang Indonesia itu saya nggak tahu kenapa. Biasanya ada dua, saya bilang 2M. Malas dan malu. Ya, malas apa? Malas ngomong. Ya, mungkin kalau ngomong yang lain-lain dia mau. Tapi kalau ngomong yang soal memberkati, blessing ini dia, saudara tertutup mulutnya. Dan kemudian saudara malu ngomongnya. Haleluya. Kadang saudara merasa malu, oh enggak lah, bukan saya Pak, jangan saya lah. Kalau saya bilang, hei Bu Iren kau terima uang 10M, aduh jangan saya Pak Dovi. Itu akan balik ke sini, haleluya. Contoh ya, tidak ya, dia terima, haleluya. Seringkali orang malu, diomongin sebegitu, terus kaget gitu, haleluya. Nah perkataan kita ini sangat powerful ya. Nah blessing berkat itu diaktifasi oleh suara. Diaktifasi oleh perkataan. Tuhan memberkati dan dia mulai berfirman. Dia berkata-kata, amin. Kita juga sebagai anak Tuhan, kita diberkati, kita juga mulai berkata-kata, amin. Nah ada satu ayat bagus banget di Markus 11 ayat 23, ini ayat luar biasa.
Dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini ada 3 kata berkata dikatakan. Yang warna merah saya merah-merahin tuh. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata. Saudara perlu memperkatakan kepada gunung. Amin. Ini sebenarnya cerita tentang Yesus. Saudara baca di dalam Markus 11 sebelumnya. Yesus waktu dia datang, dia lihat ada satu pohon ara dari jauh, dia lapar, dia pengen makan buahnya. Dan sudah keluar daunnya. Nah saudara tahu kalau di Israel itu saudara pergi ke sana, pohon ara itu akan mengeluarkan daunnya dulu baru buahnya. Jadi kalau, akan mengeluarkan buahnya dulu baru daun-daunnya. Jadi kalau itu sudah ada daun berarti itu sudah berbuah. Itu sudah pasti ada buahnya. Nah jadi ketika Yesus datang dia kecewa. Harusnya sudah ada buahnya. Kok ini tinggal daunnya gitu loh. Mungkin saya nggak tahu orang-orang yang sudah makan atau gimana. Tapi nggak ada buahnya. Dan apa yang Yesus katakan, mulai saat ini tidak ada satu orang pun juga akan makan buah dari pohon ini. Terjadinya kapan? Besoknya waktu murid-muridnya keluar, kaget mereka semua. Ya, mereka bilang, guru, wow, kamu ngomong kemarin pohon ini jangan ada lagi yang makan, betul-betul mati. Perkataan itu powerful, saudara. Ya, perkataan kita powerful. Jadi jangan sembarang ngomong. Amin. Selalu ngomong pada istri, suami, anak. Ya. Perkataan. Ya. Di dalam jadi Tuhan di sini menekankan bahwa pertama-tama kita harus percaya pada kata-kata, pada firman-Nya dulu, betul? Ya. Dan kemudian kita bisa menggunakan kuasa yang ada pada firman-Nya itu. Dan kita perlu percaya, baru kemudian kita mulai memperkatakan. Kalau kita tidak percaya pada perkataannya, ngapain kita ngomong? Ngerti maksudnya? Maksudnya kalau saudara tidak percaya pada apa omongan saudara, ya saudara jangan ngomong lah. Tidak perlu diomongin. Makanya perlu sekali melatih perkataan kita ini. Kalau kita bilang kita janjian jam 7, sebaiknya kita datang jam 7. Betul? Atau kurang ya. Kalau kita janji jam 7 terus kita pikir-pikir, nggak apa-apa lah. Saya datang lebih telat sedikit, 7.15, nggak apa-apa. Orang-orang semua maklum, ya Jakarta kayak gini. Ya, itu sebenarnya saudara sementara melatih apa yang saudara perkatakan untuk saudara tidak percaya. Jadi ketika ada perkataan firman Tuhan berkata bahwa bilur-bilurnya sudah menyembuhkan, belum tentu, nggak tahu lah itu buat siapa. Kita sementara melatih. Nah hari ini saya bilang coba kita mulai latih dari hal-hal yang kecil seperti ini ya. Kalau saudara mulai berjanji sesuatu, saudara tolong di fulfill janjinya itu. Ya, supaya apa? Ketika ada firman datang, saudara betul-betul ini. Dan saudara mulai memperkatakannya, saudara percaya apa yang saudara katakan. Saudara kalau saudara sendiri tidak percaya pada perkataan saudara, apalagi orang lain. Betul? Orang lain tidak akan percaya kepada kita. Kalau kita tidak bisa pegang perkataan kita. Ya, jadi kita percaya dan kita mulai memperkatakan ya. Nah, ada banyak sekali orang Kristen dulu berdoa, saya juga dulu berdoa seperti itu ya. Saya berkata-kata tapi perkataan saya ini salah, banyak yang salah. Saya bilang, Tuhan tolong sembuhkan orang ini. Tuhan tolong berkati aku. Tuhan tolong berkati dia. Tuhan tolong. Tuhannya di atas bingung. Kok minta tolong lagi ke saya? Ya, dia katakan dia sudah memberikan kuasanya kepada kita, kepada saya dan saudara. Amin. Ya, saudara perlu pakai kuasa itu dia dengan saudara percaya, saudara mengaktifasinya kan lewat perkataan saudara dan itu akan jadi. Amin. Ya. Jadi rubah cara saudara berdoa. Berdoa seperti itu doa yang membawa masalah sebenarnya ya. Tidak heran tidak ada yang terjadi. Kalau saudara minta Tuhan tolong sembuhkan orang ini. Kalau ada pun yang terjadi sembuh, saya percaya itu pasti ada iman orang itu gitu loh. Ya,
Bukan karena Tuhan yang turun tangan bagaimana, tapi ada kuasa yang sudah bekerja di dalam setiap orang itu. Ya. Jadi kita perlu berkata-kata, kalau perlu kita hardik ya. Seperti Yesus waktu di Markus pasal 4 ayat 35 41, ini ayat cukup panjang ya. Tapi ceritanya Yesus meminta mereka untuk ayo kita sama-sama nyebrang ke seberang ya. Itu danau sih, bukan lautan luas ya. Tapi danaunya saking luas, kalau saudara pergi, saudara bisa lihat danaunya, danau yang yang tidak begitu besar juga. Tetapi waktu mereka pergi, apa yang terjadi? Datang angin topan, badai ya. Ya, jadi Yesus ngapain di situ? Tidur. Pada saat ada topan badai, Yesus ngapain? Tidur. Terus murid-muridnya ngapain? Mereka panik, mereka bangunkan Yesus, terus mereka bilang, Tuhan, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, ini ayatnya ya. Kemudian apa? Ia pun bangun, ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu apa? Dia katakan, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Kita perlu perkatakan kepada situasi, kondisi apapun ya itu ya. Untuk diam, tenang. Saudara mengalami masalah financial? Katakan diam, tenang. Berani saudara ngomong begitu? Amin. Saya ingat kesaksian waktu saya pergi ke Rinjani tahun lalu. Ya di Desember ada ide yang supranatural tiba-tiba dapat. Yuk saya ajak satu keluarga untuk kita daki Gunung Rinjani. Ya, sampai di atas gunung kita belum sampai di puncaknya, baru sampai di pos ke berapa itu 5 ya terakhir sebelum naik ke gunung. Saudara saya pergi itu 3 hari 2 malam itu jalan kakinya daki naik dan turun itu 39 jam. Jadi ya 3 hari itu berapa jam? 36 jam ya. 48 jam. Tapi kita jalannya 39 jam. Ya. Nah, waktu malam hari, waktu kita mau tidur, itu kita cuma tidur di tenda, luasnya kurang lebih segede gini ya. Tempat tanah datarnya, sebelah kiri kanan sudah jurang. Ini saya kasih fotonya deh, biar sudah lihat. Nah, ini di pos terakhir di Gunung Rinjani, ya. Nanti ke arah sini nih, itu mau naik ke puncaknya. Yang ke arah sananya mau turun, ya. Nah, saudara lihat ada yang warna ini, sini nih. Nah, ini adalah tenda kita. Nah, coba perhatikan nih. Nah, kurang gede ya. Ini tenda kita. Nah, ini jadi sudah jurang, kiri kanan jurang semua. Ya, kiri kanan jurang. Jadi kita nginap di situ. Guide-nya bilang, Pak, tidur sekarang, habis makan jam 7, jam 8, tidur sekarang, jam 2 tengah malam kita naik ke atas, ke puncak. Saudara tahu jam 12 tengah malam, angin itu ribut kencang banget. Angin, wah, keras sekali. Seakan-akan tenda kita mau terbang. Waduh, saya bilang, Tuhan, ini kayak jadi Aladin ini dia, kalau terbang ini dia. Ya, saudara tahu ini tenda kita di sini, sebelah sana, kiri kanan sudah jurang. Kalau itu terbang, waduh saya bilang kita terguling-guling ke jurang ini. Aduh dalam hati saya sudah berdoa. Tapi saya ingat firman Tuhan ini. Tuhan bilang waktu angin bertiup, suruh tenang, diam. Saya ngomong aja, diam, tenanglah. Ya, istri saya bangun, terus dia bilang begini, udahlah gak usah pergi, gak usah naik ke atas. Gak usah, jangan gitu loh. Dia udah bilang begitu, saya bilang enggak. Saya udah bilang sama angin, diam. Tenanglah. Gitu loh. Apa yang terjadi? Saya tidur. Jam 2 itu betul-betul teduh. Tenang banget. Enak banget. Saya sampai mau bilang kepada istri saya, di mana imanmu?
sini Yesus berkata di ayat 40 bilang, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan orang-orang itu di sini berkata bahwa orang-orang bilang begini, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan. Untung di atas sana tidak ada yang bilang, "Siapa ini orang ini?" Angin dan gunung pun taat padanya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini 3.726 meter di atas permukaan laut. Itu ada gambar TLW. Ya, ini ada. Saya bawa bendera TLW ke atas sana. Saya bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, ini barang-barang. Ya, oke. Nah, jadi Tuhan sudah memperlengkapi kita dan memberikan kepada kita kuasa. Di Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Ya, dikatakan begini, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Amin. Ini satu perintah buat siapa? Buat kita semua. Amin. Dan di dalam Lukas 9 ayat 1 dan 2 berkata begini, "Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. And gave them power and authority." Nah, di sini kalau di bahasa Indonesia saudara kurang begitu jelas. Saudara ngelihatnya tenaga dan kuasa. Tapi bahasa Inggris menjelaskan bahwa kita diberikan power, kuasa dan otoritas. Kuasa apa? Kuasa itu sesuatu yang bisa kita pergunakan. Otoritas itu apa? Otoritas itu adalah hak untuk menggunakan kuasa ini. Ya. Jadi kita punya kuasa, kita berhak pakai. Kalau kita nggak mau pakai, ya salah kita sendiri. Saudara sudah diberikan kuasa dan otoritas, artinya saudara boleh pakai. Pakai. Amin. Nah saudara, saya mau kasih tahu hari ini mungkin kita agak kaget sedikit ya. Saya juga kemarin waktu merenungkan agak kaget. Tuhan tidak menyuruh kita untuk mendoakan orang sakit. Tuhan menyuruhkan kita apa? Sembuhkan orang sakit. Amin. Tuhan tidak menyuruh Anda mendoakan orang sakit. Tapi dia bilang apa di sini? Dia bilang katakan apa? Sembuhkan. Pak Dolfi, saya harus menyembuhkan. Emang siapa saya? Dokter apa? Gimana? Hei, kalian semua, kita semua punya kuasa. Amin. Memang bukan kita yang menyembuhkan, tapi perlu kita untuk kesembuhan orang lain. Amin. Dengan apa? Dengan kuasa yang sudah Tuhan depositkan kepada kita. Tuhan sudah depositkan power yang begitu dahsyat dan hak untuk menggunakannya juga sudah dia kasih. Jadi dia bilang, ini loh aku sudah kasih kuasanya kepada kalian. Kalian ambil, kalian pakai, itu untuk apa? Sembuhkan orang sakit. Jadi bukan kita lagi minta Tuhan tolong sembuhkan orang sakit. Kalau kita bilang Tuhan tolong sembuhkan orang sakit. Dia, Tuhan garuk-garuk kepala mungkin. Dia bilang, aku sudah kasih kuasa kepada kamu. Pakai kuasa itu, ada hak, punya kuasa, sembuhkan. Amin. Tumpang tangan orang, perkatakan, pergi sakit penyakit, amin. Berkati orang, amin. Karena di kita ini sudah didepositkan sesuatu yang luar biasa, yang begitu dahsyat. Ya. Jadi, mungkin saudara bilang, Pak Dolfi, tapi ada kan di Yakobus pasal 15 bilang, kita disuruh untuk mendoakan orang sakit. Betul, tetapi bukan doa kita. Di situ dikatakan doa oleh iman. Artinya ada perkataan iman yang kita keluarkan. Amin. Ya. Puji Tuhan. Jadi to heal the sick, to make them well, to cure diseases. Untuk membuat orang-orang sembuh. Terus kemudian kita bertanya, terus kalau nggak sembuh gimana? Ya bukan salahnya Tuhan. Amin. Jadi salahnya siapa? Saudara jawab sendiri. No, saya mengatakan ini dengan kasih ya. Saya tidak menghakimi. Kalau saudara mendoakan orang, saudara perlu percaya bahwa ada kuasa di dalam. Saudara bisa tumpangkan tangan, orang itu pasti sembuh.
Karena saudara diberikan otoritas kuasa untuk menyembuhkan orang. Kalau Tuhan bilang kamu pergi, kamu doakan tumpang tangan orang, kamu pakai kuasa kamu itu perkatakan usir sakit penyakit, sembuhkan, pasti sembuh. Amin. Kalau dia sudah kasih kepada kita kuasa ini, kita pakai, tumpang tangan, kita perkatakan, pasti orang ini sembuh. Gak ada tapi-tapi. Kalau saudara belum melihat hasilnya, no problem. Ya, bersepakat aja dengan orang ini, kamu sudah sembuh. Amin. Yes, haleluya. Jadi dia tidak menyuruh kita untuk menyembuhkan, dia tidak menyuruh kita untuk mendoakan, tapi dia mau kita untuk menyembuhkan. Jadi sekali lagi ambil kuasa, pakai otoritasmu. Nah sekarang kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberkati, amin. Ya, kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Boleh bangkit berdiri dulu sebentar ya. Tunggu singer nggak apa-apa, jangan maju dulu ya. Kita mau praktek hari ini, oke? Ya. Saudara boleh cari 1-2 orang ya untuk mulai tanya kepada orangnya. Boleh? Ya. Tanya kepada orangnya, apa yang bisa saya lakukan untuk engkau? Apa yang saya bisa ucapkan, perkatakan buat engkau? Ya. Kalau misalnya ada yang sakit, mungkin saudara bisa usir sakit penyakitnya. Kalau mungkin ada dalam masalah keuangan, saudara mulai perkatakan untuk blessing, untuk dalam simpanannya dia, di dalam investasinya, amin. Di dalam silakan sambil cari siapa yang mau ya, berdua silakan, tanyakan, langsung tanyakan ya, kamu mau aku perkatakan apa, oke? Ya, bertiga juga nggak apa-apa, bertiga tapi nanti saling memberkati ya. Ucapkan berkat, ucapkan berkat. Ucapkan perkataan berkat. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya. Berdua. Sudah? Sudah? Lebih banyak lagi latihan. Apalagi buat anak. Buat siapa? Buat usaha, pekerjaan, orang tua. Perkatakan dengan keras, lantang, dalam nama Yesus. Amin. Yes. Thank you Lord Jesus. Ucapkan berkat. Lebih banyak saudara berkata-kata, lebih banyak berkat itu mengalir buat teman-teman kita ya. Amin.